Bertemu kembali bersama Panatua Zaeshin di alur cerita Battle Through the Heaven. Terima kasih yang sudah duduk stay di channel Panatua Zaeshin. Terima kasih banyak yang sudah like dan subscribe channel Panatua Zaeshin. Ucapkan banyak terima kasih buat kalian. Baiklah, Panatua Zaeshin akan melanjutkan alur cerita perjalanan Bang Oyan Battle Through the Heaven versi novel. Chapter 983, Kolam Darah Gunung Surgawi. Bone Transforming City, kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Namun, itu cukup jauh dari kota Tianbei. Itu hampir di luar pengaruh Wind Lightning Pavilion. Kota ini dikendalikan oleh faksi yang disebut Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, semuanya mengalami kesulitan bersaing dengan Bone Transforming Gate. Selain itu, Gerbang Transformasi Tulang ini melakukan banyak hal dengan cara yang moderat. Meskipun akan menempati bagian terbesar, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu selalu menjadi penguasa kota transformasi tulang selama tahun-tahun ini. Jarang ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala Bone Transforming Gate mempraktikkan metode Ki Afinitas Air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi tanpa sadar akan memasuki tubuh lawannya sebelum dengan lembut menyebar. Jika seseorang terkena kekuatan ini, tulangnya bahkan akan menunjukkan tanda-tanda melemah. Oleh karena itu, Gerbang Transformasi Tulang terkenal bahkan di antara kota-kota sekitarnya. Kota ini juga merupakan tempat pertama Xiaoyan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari kota Tianbei. Selama perjalanannya, dia pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tersembunyi saat dia melakukan perjalanan ke satu arah. Menurut tebakannya, dia seharusnya sudah meninggalkan wilayah Wind Lightning Pavilion. Apalagi, dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalannya. Terbang secara acak bukanlah solusi. Makanya, dia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Karena itu, dia tidak akan terbang berkeliling seperti lalat tanpa arah. Selain itu, dia perlu mencari bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa serta untuk menanyakan beberapa informasi. Bagian dalam Bone Transforming City sebagian besar didekorasi dengan warna putih pucat. Sekilas, sepertinya itu adalah kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang belulang. Itu menyebabkan seseorang merasakan sedikit kedinginan di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Namun, kemeriahan kota tak berkurang akibat hawa dingin. Kebisingan yang melesat ke langit bisa terdengar dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan memasuki kota manusia setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan gila selama beberapa hari. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota. Peta wilayah utara tidak dianggap sebagai barang yang terlalu langka. Xiaoyan tidak menghabiskan banyak tenaga sebelum menemukan toko peta, yang disebut Mapcourt. Dia memasukinya, melihat banyak peta menumpuk di dalamnya dan merasa sedikit linglung. Ketika dia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Magia untuk pertama kalinya, dia mendapatkan fragmen peta kedua dari api teratai setan pemurnian dari toko peta. TL, The Purifying Demonic Lotus Flame telah disebut sebagai Clean Lotus Demon Flame di awal cerita. Xiaoyan menghela nafas tak berdaya ketika dia memikirkan api lotus pemurnian iblis. Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia tidak cukup beruntung untuk mendapatkan fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. The Purifying Demonic Lotus Flame berada di peringkat ketiga di peringkat Heavenly Flame. Bahkan Yao Lao hanya mendengar namanya dan belum pernah melihat wujudnya. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiaoyan berhasil menelannya, kekuatannya akan melonjak seperti orang gila. Sayangnya, Xiaoyan menekan kesedihan di hatinya. Dia perlahan masuk ke toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tapi dia bukan ahli. Wajahnya memiliki kecerdasan yang seharusnya dimiliki seorang pedagang. Xiaoyan meliriknya. Kekuatan lelaki tua ini baru saja mencapai kelas Dousi. Tampaknya bakat pelatihannya benar-benar tidak signifikan. Adik laki-laki ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum saat melihat Xiaoyan masuk. Berikan saya peta paling tepat dari wilayah utara yang Anda miliki. Xiaoyan mengangguk dan mengajukan permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya dengan sedikit kekecewaan. Dia dengan bodohnya berharap masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hihi,
Adik, ini peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh toko saya, dan nilainya 30.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan gulungan yang sangat indah dari platform dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum. Mengangguk sambil tersenyum. Jika ini masalahnya, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah gunung surgawi itu misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik padanya. Jika dia datang terlambat, dia mungkin harus menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu langsung bersukacita saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia dengan senang hati mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya sambil menyeringai. Saya telah merobek orang kaya lainnya. Sudah berapa banyak hari ini? Petik 2. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu. Selain itu, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan pihak lain. Peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya, situasi mengenai kolam darah gunung surgawi jauh lebih berharga daripada uang. Xiao Yan secara acak membayar koin emas dan meletakkan peta itu ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia keluar dari toko di depan mata pria tua itu yang tersenyum. Setelah keluar dari toko, Xiao Yan melakukan perjalanan keliling beberapa toko obat. Itu tidak sia-sia. Setidaknya, dia berhasil mendapatkan benih teratai roh air yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa. Meski cukup mahal, secara alami tidak ada yang bisa dilupakan untuk seseorang seperti Xiao Yan, yang sedang terburu-buru untuk menghilangkan jejak spiritual yang tersisa di tubuhnya. Setelah berkeliaran sekali di sekitar kota transformasi tulang dan menanyakan informasi lebih lanjut, Xiao Yan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah gunung surgawi. Orang tua itu tidak menipunya. Sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak sekali orang dari wilayah utara yang bergegas ke pegunungan mata surga. Xiao Yan berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga. Saya akan bergerak dan menuju ke Heaven Eye Mountain Range besok setelah beristirahat bermalam di sini. Jika saya bisa menjadi 10 orang pertama yang memasuki kolam darah gunung surga, ada kemungkinan itu bisa membantu saya menerobos ke kelas Douzong. Hati Xiao Yan menjadi mendidih ketika dia memikirkan kemungkinan dia menerobos. Central Plains ini benar-benar layak berada di tengah benua Doki. Masalah misterius seperti itu jarang terjadi di tempat lain. Namun, itu muncul di sini. Xiao Yan secara alami tidak berniat untuk menyerah. Ceritanya bersambung, kita lanjut lagi di next video selanjutnya. Terima kasih.